Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menyampaikan satuan acara penyuluhan hipertensi terhadap lansia di rumah sakit. Perkenalkan, saya Silvi Nur Ain Wahidah, NIM 1901030886, Prodi S1 Keperawatan 3B. A. Latar belakang. Usia lanjut merupakan salah satu fase hidup yang akan dialami oleh setiap manusia. Meskipun usia dengan diiringi penurunan fungsi organ tubuh, tetapi lansia tetap dapat menjalani hidup sehat. Salah satu hal yang paling penting adalah merubah kebiasaan. Tidak hanya meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan, tetapi beberapa pola hidup sehat seperti olahraga dan menjaga pola makan memang harus dilaksanakan. Seseorang dapat dinyatakan sebagai jompo atau lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari, dan menerima nafkah dari orang lain. Lanjut usia adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari dari usia manusia sebagai makhluk hidup yang terbatas oleh suatu putaran alam dengan batas usia 55 tahun atau lebih. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terdapat pada usia pertengahan atau lebih, yang ditandai dengan tekanan darah lebih dari normal. Hipertensi menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang mengakibatkan makin meningkatnya tekanan darah. Nah, dari banyak penelitian epidemiologi didapatkan bahwa dengan meningkatnya umur hipertensi menjadi masalah pada lansia karena sering ditemukan pada lansia. Pada lansia, hipertensi menjadi faktor utama penyebab jantung dan penyakit jantung koroner. Lebih dari separuh kematian di atas usia 60 tahun disebabkan oleh penyakit jantung dan cerebrovaskular. Secara nyata, kematian akibat stroke dan morbiditas penyakit kardiovaskuler menurun dengan pengobatan hipertensi. B. Tujuan. Terdapat dua tujuan, yang pertama yaitu tujuan umum dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Satu tujuan umum, yaitu setelah dilakukan pendidikan penyuluhan tentang hipertensi, diharapkan memahami tentang penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu tujuan khusus, yaitu setelah mendapatkan pendidikan kesehatan selama minimal 15 menit, mampu menjelaskan A. Mengetahui pengertian hipertensi, B. Mengetahui klasifikasi hipertensi, C. Mengetahui tanda dan gejala hipertensi, D. Mengetahui penyebab hipertensi, E. Mengetahui komplikasi dari hipertensi, dan yang terakhir, mengetahui penata laksanaan hipertensi. C. Pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu topiknya yaitu hipertensi. Yang kedua, target atau sasaran yaitu terhadap lansia dan keluarga lansia. Yang ketiga yaitu metode, ada metode ceramah dan tanya jawab. Yang keempat yaitu media atau alat, ada buku, pulpen, kemudian meja dan kursi. Dan yang kelima yaitu waktu dan tempat, yaitu pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Desa Tangkisan. Dan yang keenam, materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Nur Pujati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan saat melakukan penyuluhan hipertensi pada lansia. Yang pertama, pembukaan, yaitu memberi salam, memperkenalkan diri, melakukan kontrak waktu, menjelaskan tujuan dan materi yang akan diberikan. Yang kedua yaitu kegiatan, yaitu
menggali pengetahuan audiens tentang hipertensi, memberikan reinforman positif, menjelaskan pengertian hipertensi, menjelaskan klarifikasi hipertensi, menjelaskan tanda dan gejala hipertensi, menjelaskan penyebab hipertensi, menjelaskan komplikasi dari hipertensi, menjelaskan penata laksanaan hipertensi, memberikan kesempatan audiens untuk bertanya, dan memberikan reinforman positif. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu menyimpulkan bersama-sama, mengucapkan terima kasih, lalu mengucapkan salam penutup. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ada 3. Yang pertama yaitu evaluasi struktur, yaitu peserta hadir, alat dan media sesuai rencana. Yang kedua yaitu evaluasi proses. Penata laksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Peserta penyuluhan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Peserta berperan aktif dalam jalannya diskusi. Yang ketiga yaitu yang terakhir, evaluasi hasil. Setelah diberikan penyuluhan, diharapkan peserta mampu menyebutkan pengertian hipertensi, menyebutkan klarifikasi hipertensi, menyebutkan 3 dari 5 penyebab hipertensi, menyebutkan 4 dari 7 tanda dan gejala hipertensi, menyebutkan 3 dari 6 komplikasi dari hipertensi, dan menyebutkan penata laksanaan hipertensi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kegiatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Mbak. Perkenalkan, saya Rizky Rofiana dari S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Saya di sini akan melakukan program penyuluhan pada lansia di Desa Tanggisan Kedung Bayal. Baik Ibu, ini dengan Ibu siapa ya Bu? Dan sekarang umur berapa? Ibu Sumira, umur 65 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah Ibu. Di sini saya akan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan Bu. Jadi Ibu yang santai saja ya Bu ya. Ya, Mbak. Ya. Apakah di hari-hari ini terdapat gejala Ibu? Pusing. Pusing. Halo. Ibu mengeluhkan pusing ya Bu ya? Ya. Apakah Ibu terdapat riwayat tekanan darah? Iya, Mbak. Di beberapa hari ini ada pemeriksaan tekanan darah. Udah berapa ya Bu? 150. Tinggi juga ya Bu ya. Nanti Iya, saya Mbak. nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kembali ya Bu ya. Iya, Mbak. Mengecek keadaan Ibu masih tinggi atau sudah normal ya Bu ya. Iya, Mbak. Saya mulai ya Bu ya. Ya. Relax ya Bu ya. Iya, Mbak. Saya mulai ya Bu ya. Iya, Mbak. Tekanan darahnya masih tinggi ya Bu ya. 150/100 Bu. Iya, Mbak. Jadi sebelumnya ya Bu ya, Ibu kan punya riwayat tekanan darah tinggi ya Bu ya. Iya, Mbak. Apakah Ibu sudah tahu apa itu tekanan darah tinggi Bu? Udah Sudah apa Ibu? 150. Iya itu emang tinggi Bu. Saya akan menjelaskan tentang tekanan darah tinggi ya Bu ya. Ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu merupakan kondisi di mana orang tekanan darahnya mengalami kenaikan di atas normal ya Bu ya, Iya, yaitu Mbak. sekitar 140/90, dan itu bisa mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian Bu. Iya, Mbak. Ya, Ibu sudah mengetahui penyebab dari hipertensi itu ada berapa? Tahu. Sudah tahu ya Bu. Saya akan menyampaikan ya Bu ya, menjelaskan sedikit. Berdasarkan penyebab hipertensi ada 2. Yang pertama hipertensi primer Bu, merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya.
Biasanya disebabkan karena keturunan atau faktor lingkungan, Bu. Ya, Ya, Mbak. yang kedua ada hipertensi sekunder, Bu. Merupakan hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui pasti, seperti gangguan pembuluh darah dan penyumbatan pada orang lanjut usia bisa terjadi karena penurunan pada seperti elastisitas jantung aorta menurun, Bu. Katup jantung menebal dan menjadi kaku. Kemampuan jantung menurun 1% sesudah berumur 20 tahun. Kehilangan elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah parepet. Pada lansia juga dapat disebabkan oleh interaksi faktor-faktor antara lain, ya, Bu, ya. Karena Mbak. kelelahan, penuaan umur. Jika umur bertambah, maka tekanan darah semakin bertambah, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Semakin meningkat. Yang ketiga ada keturunan, Bu. Jika orang tuanya mengalami penderita hipertensi, kemungkinan seseorang lebih besar untuk mendapatkan hipertensi, Bu. Ya, Mbak. Ya, dan selanjutnya ada konsumsi garam yang tinggi melebihi 30 gram. Itu juga menyebabkan hipertensi, Bu. Ya, Mbak. Sosial budaya, ya. Tanda dan gejala hipertensi Ibu sudah paham, sudah tahu? Ada sedikit pusing, Bu, ya. Iya. Ada juga nyeri pada kepala yang berputar, Bu. Rasa berat dan tengkuk. Emosinya tidak stabil, Bu. Mata berkunang-kunang. Telinga berdengung, suka tidur, kesemutan, mudah lelah, rasa mual dan muntah, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Dari kondisi hipertensi itu bisa semakin memburuk, Bu. Bisa menyebabkan ada stroke, penyakit jantung koroner, gagal ginjal, gagal jantung, kerusakan mata, bahkan pembuluh darah, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Jadi kita itu perlu penata laksanaan tekanan darah pada penderita hipertensi, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Kita bisa anjurkan untuk diet. Diet rendah kolesterol dan rendah asam lemak jenuh. Ya, Mbak. Yang kedua ada perubahan pola makannya, ya, Bu, ya. Pola hidup juga, ya, Bu. Ya, Mbak. Seperti kita latihan fisik, pola hidupnya, menghentikan kebiasaan minum alkohol. Iya. Istirahat itu perlu yang cukup sampai 6 sampai 8 jam, ya, Bu, untuk waktu istirahat untuk tidur, ya. Dari pengobatan herbal juga kita ada, Bu, untuk menurunkan tekanan darah, ya, Bu, ya. Seperti 2 buah timun dimasak, dimakan atau diambil airnya diminum pagi dan siang. Yang kedua bisa dengan daun alpukat, Bu. 10 lembar kita rebus dalam 2 gelas air sampai menjadi tinggal 1 gelas, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Ya, dan yang terakhir bisa juga 1 genggam daun seledri, tahu, ya, Bu, ya? Daun seledri. Tahu. Iya, itu juga bisa untuk tekanan darah, ya. Menurunkan, ditumbuk dengan sedikit air dan diperas lalu diminum pagi dan sore. Ya, kurang lebihnya begitu, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Ya, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Enggak. Tidak. Baik, terima kasih waktunya, ya, Bu, ya. Ya, Iya. Tadi penyuluhannya, ya, Bu, ya. ya, Mbak.